Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Darmanto Uria. Di ruang ilmiah kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung analisis LQ pada usaha tani tanaman pangan. Jadi saya memberikan contoh pada subsektor tanaman pangan. Jadi data yang kita perlukan tentunya data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Jadi kalau teman-teman mau menyusun skripsi, cara yang saya tunjukkan ini bisa menghasilkan satu skripsi atau satu jurnal. Apa itu analisis LQ? Analisis LQ ini merupakan suatu indeks untuk membandingkan komoditas pada tingkat kecamatan A pada subsektor tanaman pangan, ya karena saya di sini memberikan contoh subsektor tanaman pangan dengan komoditas di Kabupaten B. Jadi antara membandingkan kecamatan dengan kabupaten, ya pada subsektor tanaman pangan. Atau dengan kata lain, suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. Ya, jadi kita bisa membandingkan wilayah, ya kecamatan atau kabupaten. Kalau kecamatan membandingkan dengan kabupaten, kalau kabupaten kita bisa membandingkan dengan provinsi terhadap tanaman pangan, bisa subsektor perkebunan dan sektor perikanan dan sebagainya. Dalam analisis LQ kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung analisis LQ pada berbagai jenis komoditi. Jadi kalau misalnya saya menggunakan subsektor tanaman pangan, berarti jenis komoditi yang kita pakai yaitu jenis komoditi padi, ada ubi kayu, ada jagung dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya menggunakan 3 jenis komoditi. Nah, selain melihat nilai LQ dari berbagai jenis komoditi pada subsektor tanaman pangan, juga saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung analisis LQ berdasarkan wilayah. Misalnya dalam satu provinsi itu ada beberapa wilayah kabupaten. Tinggal kita menentukan itu tahun berapa. Ya biasanya kita menggunakan tahun terakhir. Kalau tahun terakhirnya adalah tahun 2021, nah ini tahun 2021 kan belum selesai. Berarti kita bisa menggunakan data pada tahun 2020. Ya. Atau bisa kita mengambil data berdasarkan 5 tahun terakhir. Ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara melakukan analisis LQ dengan dua cara yang saya akan tunjukkan sebagai berikut. Sebelum ditonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan tutorial lainnya. Terima kasih. Seperti yang Anda lihat di sini ada dua tabel, kemudian di sini saya sudah sajikan dengan rumusnya dan keterangannya. Nah, pada tabel pertama ini merupakan produksi tanaman pangan di Kecamatan A, sedangkan pada tabel yang kedua ini produksi tanaman pangan di Kabupaten B. Jadi kecamatan dengan kabupaten yang akan kita bandingkan. Kemudian di tanaman pangan ada 3 jenis komoditi yang akan kita pakai, yaitu produksi padi, ubi kayu, produksi jagung. Ya, begitu juga di kabupaten. Jadi jenis komoditinya harus sama. Nah, kemudian kita menggunakan data 5 tahun terakhir, yaitu 2017, kemudian 18, 19, 20, sampai 21. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menghitung total dari tiga jenis komoditi ini. Ya, total keseluruhan dari tahun 2017 ya sampai pada tahun 2021. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kita sama dengan kita jumlahkan saja seperti ini. Maka produksinya pada produksi padi 5 tahun terakhir yaitu sebanyak 7.749. Begitu juga untuk ubi kayu sama dengan ada 9 ton ya. Jadi kita di sini menggunakan ton. Jadi ukurannya di sini adalah ton. Ya, ada 9 ton. Kalau padi tadi 7.749 ton. Nah, kemudian untuk jagung kan di sini saja. Ya, setelah itu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan pada tahun 2017 berapa?
Nah, totalnya kemudian tahun 2018 totalnya berapa? Nah, di sini totalnya 881,4 ton. Kemudian 2019 kita hitung totalnya juga sampai 2021 kita jumlahkan total secara keseluruhan sama dengan sum kita jumlahkan dari tahun 2017 total dari tahun 2017 sampai total pada tahun 2021. Nah, maka totalnya adalah 7.787,4 ton. Kita akan menghitung produksi tanaman pangan di kabupaten ya pada tingkat kabupaten, itu kabupaten B. Jadi di sini satu kecamatan, kemudian satu kabupaten. Nah, kalau misalnya dalam satu kabupaten ada beberapa kecamatan, jadi beberapa kecamatan itu, misalnya kalau 5 kecamatan, berarti 5 kecamatan itu kita bisa membandingkan untuk satu kabupaten. Dengan komoditas yang sama, yaitu padi, kita hitung totalnya berapa tahun 2017 sampai 2001, kita hitung secara keseluruhan ini ya, sehingga dihasilkan produksi padi pada tingkat kabupaten yaitu sebesar 7.960 ton. Kemudian ubi kayu Kabupaten B menghasilkan 12,4 ton, jagung itu sebesar 28,8 ton. Nah, kita menghitung produksi per tahunnya 2017, 18, 19, 20 sampai 21. Kita hitung totalnya berapa. Ini sudah tersedia totalnya ya, saya sudah hitung totalnya. Nah, kemudian kita jumlahkan dari keseluruhan total setiap dari tahun 2017 sampai 2021. Kita kurung, kita blok semua, kurung, enter. Oke, hasilnya adalah 8.001,9 ton produksi tanaman pangan. Maaf, di sini tanaman pangan ya, bukan produksi perikanan. Nah, di sini sudah tersedia rumus, yaitu LQ sama dengan XIJ per XI dibagi dengan XIJ per XJ. Untuk keterangannya, XIJ ini adalah produksi jenis komoditas KJ pada kecamatan. Nah, di sini jenis komoditasnya kan ada padi, ubi kayu, kemudian jagung pada kecamatan A. Kemudian XI yaitu produksi total tanaman pangan kecamatan. Jadi produksi totalnya yaitu sebesar 7.787,4 ton. Nah, untuk produksi jenis komoditas KJ pada kecamatan A yaitu padi, jumlah produksinya itu sebesar 7.749,6. Jadi kita totalkan untuk 5 tahun terakhir. Kemudian ubi kayu 9, kemudian jagung 28,8 ton ya. Ini XIJ-nya. Jadi produksi jenis komoditas KJ pada kecamatan A ini. Nah, kemudian selanjutnya XJ. Jadi XJ ini adalah produksi total jenis komoditas KJ kabupaten. Jadi di tingkat kabupaten B komoditas padi yaitu jumlah produksinya sebesar 7.960 ton. Kemudian ubi kayu 12,4 ton, jagung 8,8 ton. Sedangkan XJ di sini ya keterangannya, maaf di sini tidak lengkap. Jadi XJ ini produksi total tanaman pangan kabupaten. Jadi tanaman pangan totalnya yaitu sebesar 8.001,9 ton. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Kalau sudah tersedia begini datanya, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Kita akan mencari berapa nilai LQ pada setiap komoditas, yaitu nilai LQ pada komoditi padi, nilai LQ pada komoditi ubi kayu, dan nilai LQ pada komoditi jagung. Oke, kita tinggal masukkan saja nilai yang ada pada tabel ini ke dalam rumus ini. Sama dengan
buka kurung, berapa produksi, jadi XIJ ya, produksi jenis komoditas keJ pada kecamatan A. Produksi jenis komoditas padi yaitu sebesar 7.749,6 dibagi dengan produksi total tanaman pangan kecamatan. Jadi produksi totalnya sebesar 7.787,4 pada kecamatan A. Ini ya. Kurung, kemudian dibagi dengan pada tingkat kabupaten, ya, produksi padi pada kabupaten B sebesar 7.960. Kita buka kurung dulu. Kemudian dibagi dengan total produksi tanaman pangan di kabupaten B. Tutup kurung. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai LQ ubi kayu sama dengan yang tadi ya. Buka kurung, ubi kayu berapa produksinya? 9. Untuk ini total produksi 5 tahun terakhir ya, sampai dari 2017 sampai 2021. Jadi ubi kayu 9 ton untuk kecamatan A. Dibagi dengan totalnya, ditutup kurung, dibagi produksi ubi kayu pada kabupaten B. Maaf, buka kurung dulu. Kemudian dibagi dengan totalnya. Tutup kurung. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai LQ jagung sama dengan 28,8 ton. Oke, saya lupa lagi buka kurung. Kemudian dibagi dengan totalnya. Buka kurung. 28 bagi dengan totalnya. Oke. Oke. Ini hasilnya ya. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari nilai LQ. Untuk selanjutnya bagaimana cara mempresentasikannya. Jika nilai LQ itu lebih besar daripada 1, ini menunjukkan terjadinya konsentrasi produksi. Apakah konsentrasi produksi untuk komoditi padi, jagung, atau ubi kayu. Ya. Pada kecamatan A, ya, secara relatif dibandingkan dengan total kabupaten, atau bisa dikatakan terjadi pemusatan aktivitas di kecamatan, atau biasanya terjadi surplus, ya, surplus produksi di kecamatan. Dan komoditas tersebut ini merupakan sektor basis atau sektor unggulan di kecamatan tersebut. Nah, sedangkan nilai LQ sama dengan 1 menunjukkan bahwa pada kecamatan A itu mempunyai aktivitas yang sama dengan kabupaten B. Kecamatan A mempunyai aktivitas produksi atau mempunyai produksi yang sama dengan kabupaten B. Jika nilai LQ kurang dari 1, maka ini terjadi defisit ya. Maka kecamatan A mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas produksi tanaman pangan di kabupaten B, atau telah terjadi defisit produksi atau kekurangan produksi di kecamatan A. Jadi dari hasil ini ya, kalau misalnya LQ lebih dari 1 berarti dia mengalami surplus produksi. Sedangkan LQ sama dengan 1 berarti dia produksi di tingkat kecamatan itu sama dengan produksi di kabupaten. Sedangkan LQ kurang 1 berarti dia terjadi defisit atau kekurangan produksi di kecamatan A itu. Maka diperlukan misalnya impor atau mengambil dari daerah lain atau membeli dari provinsi lain atau dari kabupaten lain. Karena dia kekurangan produksi. Nah, kalau dilihat dari nilai LQ komoditas pada kecamatan A, maka nilai LQ padi itu lebih daripada 1. Sedangkan nilai LQ ubi kayu kurang daripada 1, sedangkan nilai LQ jagung itu juga lebih daripada 1. Jadi untuk komoditi padi dan jagung, dia pada kecamatan A terjadi surplus. Walaupun surplusnya tidak terlalu banyak. Ya, produksi padi dan jagung itu bisa memenuhi kebutuhan
di dalam wilayah kecamatan A. Sehingga kelebihannya itu bisa dijual ke daerah lain karena mengalami surplus. Nah, untuk lebih lengkapnya penjelasannya, saya bisa menjelaskannya seperti ini ya. Jadi berdasarkan hasil analisis ini, maka dijelaskan bahwa nilai LQ untuk tanaman pangan di kecamatan A selama 5 tahun mempunyai nilai yang lebih besar daripada 1. Hal ini terdapat ada 2 jenis komoditas, yaitu komoditas padi dan jagung. Itu masing-masing sebesar nilai LQ padi 1,000384 ya. Sedangkan nilai LQ jagung sebesar 1,02. Tapi kalau misalnya kita mengambil 2 angka di belakang koma, maka nilai LQ padi itu sama dengan 1 sebenarnya. Jadi berimbang ya, jadi hasil produksi padi yang dihasilkan kecamatan A itu sama dengan produksi di tingkat kabupaten. Jadi tidak kurang maupun tidak lebih. Kalau ini dia lebih sedikit, ya. Artinya lebih sudah termasuk pada lebih daripada 1 untuk nilai LQ jagung. Oleh karena itu dia mengalami surplus untuk komoditi jagung. Oke. Nah, dengan demikian jenis komoditas jagung ini mengalami surplus ya atau terpusat di kecamatan A ya dan mempunyai potensi untuk bisa dijual ke daerah lain. Kalau misalnya dia tingkat nasional berarti bisa diekspor. Jadi besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa di kecamatan A ini merupakan daerah pusat dari produksi jagung. Sehingga dapat dikatakan bahwa komoditi jagung ini merupakan sektor basis dari kecamatan A. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung nilai LQ pada setiap wilayah dalam provinsi. Di sini saya menunjukkan data yang diambil adalah Provinsi Papua Barat. Kita melihat per kabupatennya dan per tahunnya. Data yang diambil ini bisa diambil dari data BPS, Badan Pusat Statistik. Ini sudah tersedia secara online. Jadi Anda bisa mengunjungi website BPS yang ditujukan, ya, misalnya di provinsi yang Anda lakukan untuk melakukan penelitian. Nah, di sini ada beberapa kabupaten. Ya, di sini saya mengambil kabupaten Provinsi Papua Barat. Ya, jadi ada beberapa kabupaten. Di sini ada 13 kabupaten ya. Ada 13 kabupaten. Di sini kita bisa melihat nilai LQ pada setiap kabupaten dan setiap tahunnya untuk 2010 sampai 2014 atau 5 tahun terakhir. Nah, di mana saja misalnya sentral produksi cabai, ya. Sentral produksi cabai apakah di Kabupaten Fakfak atau Kabupaten Kaimana, apakah atau kabupaten yang lain. Dan kita juga bisa melihat selain di antara kabupaten juga nilai LQ pada setiap tahun ya dari 2010 sampai 2014 karena nilai LQ itu bisa berubah setiap tahunnya. Kalau misalnya dulunya ya tahun 2010 jadi sentral produksi cabai besar, bisa saja pada tahun 2014 dia mengalami defisit atau kekurangan produksi cabai. Nah, di sini kita bisa melihat atau menguraikannya pada tahun berapa dia mengalami surplus dan tahun berapa dia mengalami defisit atau kekurangan produksi. Atau pada tahun berapa dia menjadi sentral produksi cabai dan pada tahun berapa dia mengalami kekurangan produksi atau produksinya sama dengan provinsi. Dan kita juga bisa membandingkan dari cabai pada kabupaten mana dia. Jadi ada 13 kabupaten, kira-kira kabupaten yang mana yang menjadi sentral produksi cabai. Tetapi untuk membandingkan
tiap kabupaten lebih bagus kita mengambil 1 tahun, yaitu tahun terakhir, yaitu misalnya tahun 2014. Jadi di sini saya mencontohkan saja nilai LQ pada tahun 2014 untuk setiap kabupaten. Ya, ada 13 kabupaten. Oke, kita menghitung yang tahun 2014 sama dengan pada tahun 2014 di Kabupaten Fakfak sebesar 7 ton. Kita kurung dulu. Kemudian kita klik di sini, dibagi dengan total produksi Kabupaten Fakfak. Kurung, dibagi produksi Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 sebesar 271 ton. Kita kurung, kita klik di sini 271 ton, dibagi dengan total produksinya di Provinsi Papua Barat. Oke, jadi nilai LQ-nya sebesar 0,42. Begitu pula dengan Kabupaten Kaimana. Ya, sama dengan, kita kurung, berapa jumlah produksinya tahun 2014? Nah, ternyata jumlah produksinya 0. Jadi kita lewatkan saja ini. Karena datanya kosong. Oke, kita langsung ke Teluk Wondama. Teluk Wondama sama dengan 2014 di Teluk Wondama menghasilkan cabai 87 ton. Kemudian dibagi dengan total produksinya di Kabupaten Teluk Wondama. Oke, kurung. Kemudian dibagi dengan produksi tahun 2014 cabai untuk Provinsi Papua Barat sama nilainya ya. Tadi nah, demikian seterusnya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, dan seterusnya. Jadi kita melihat ya, kita contohkan di sini 2014 ini adalah tahun terakhir. Jadi data yang diperoleh tahun terakhir. Berdasarkan data tahun terakhir ini, maka kita bisa melihat yang mengalami surplus cabai di tahun terakhir ini 2014 kira-kira kabupaten apa. Kalau kita membandingkan antara dua kabupaten ini, maka bisa terlihat jelas di sini ya. Ternyata Teluk Wondama ini merupakan basis komoditi cabai. Di sini cabai ini cabai besar. Ini merupakan basis komoditi cabai atau mengalami surplus. Artinya bahwa karena LQ-nya lebih dari 1, artinya bahwa Teluk Wondama ini sudah mencukupi kebutuhan produksinya atau kebutuhan konsumsinya di wilayah Teluk Wondama. Selebihnya itu bisa dijual atau dipasok untuk kebutuhan lain yang mengalami defisit. Ya, bisa dipasok ke Fakfak karena Fakfak ini mengalami defisit atau kekurangan cabai besar. Sedangkan Teluk Wondama ini mengalami surplus. Oke, di sini kita bisa melihat untuk kabupaten yang lain kalau kita menghitungnya sama dengan tadi. Nah, sebenarnya kalau sudah kita menghitung tahun terakhir, ini kita hanya bisa membandingkan antara kabupaten. Tetapi kalau misalnya kita menghitung semua dari tahun 2010 sampai 2014, maka kita bisa melihat trennya. Ya, kira-kira tahun 2010 apakah mengalami surplus atau defisit, atau produksinya sama dengan di tingkat provinsi. Artinya dia LQ sama dengan 1. Kalau LQ sama dengan 1 berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri. Jadi cara perhitungannya ini di Excel saya akan sediakan pada deskripsi video ini. Silakan dicek di bawah. Kalau misalnya belum ada, boleh di komen ya untuk minta
cara perhitungannya di Excel. Nanti saya akan kirim melalui email, atau kalau diingatkan saya akan upload di deskripsi dari video ini. Oke, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk melihat analisis-analisis lainnya yang bisa bermanfaat untuk tugas akhir atau skripsi, jurnal. Kita menghitung analisis seperti ini sudah bisa menghasilkan satu skripsi atau satu jurnal. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu untuk video-video saya yang lainnya. Sekian dan terima kasih.